Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi a'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamu na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjaga kehidupan kita dan beribadah kita ini dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya tidak cukup mengisi bulan Ramadan ini dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hablum minannas, maka diperlukan sedekah, saling berbagi dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya tidak cukup pula dengan itu, karena masih ada tugas kewajiban kita yang lainnya, yaitu hablum minal alam, menjaga alam, melestarikan alam, dan juga hablum minal bi'ah, menjaga lingkungan kita. Oleh sebab itu, jangan kotori pahala Ramadan kita dengan kita nyampah di mana-mana, ya, karena sesungguhnya kita masih bisa memanfaatkan barang-barang yang habis pakai itu dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya untuk sedekah sampah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fisyara'i wadh-dharra. Nafkahkan hartamu di waktu lapang maupun sempit. Ini Ali Imran 134. Artinya di sana ada kewajiban bahwa seseorang itu tetap harus bersedekah meskipun dalam keadaan sesempit apapun. Tidak punya harta pun masih bisa sedekah. Contohnya dengan memanfaatkan barang yang habis kita pakai untuk sedekah. Jadi harta yang tidak kita hitung, tidak pernah kita akui, tidak pernah kita catat, itu namanya sampah. Contoh, kita habis minum, botolnya masih bisa digunakan. Kita beli sabun mandi, bungkusnya masih bisa. Odol, bungkusnya masih bisa. Itu kumpulkan, sedekahkan. Termasuk diantaranya ketika kita berbuka puasa, dapat kotak nasi. Kumpulkan kotak nasinya, jadikan itu barang sedekah. Insya Allah bisa, karena kaidah umum yang Rasulullah katakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu dicatat sebagai amal sedekah kita. Maka itu menjadi kaidah umum, apapun kebaikan yang kita kerjakan ini akan dicatat sebagai sedekah. Dan kaidah yang lebih spesifik adalah cabang iman paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Duri di sini tentu tidak secara tekstual adalah duri, tetapi bisa jadi di situ sampah, kotoran, paku, baut yang itu bisa dikumpulkan, bisa menjadi barang yang kita jual dan uangnya bisa disedekahkan untuk infak masjid misalkan. Jadi apapun itu. Kemudian sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, ini adalah bagian dari ketauhidan kita, menjaga lingkungan, menjaga sampah, merawat lingkungan, ini bagian dari tugas ketauhidan kita. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menyampaikan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan akibat ulah tangan manusia. Berarti ini bagian dari tugas ketauhidan kita. Yang kedua adalah bagian dari tugas kekhalifan kita sebagai khalifatu fil ard. Ya, kita diberi amanah dan kita sudah menyatakan sanggup untuk menjaga bumi ini. Ini bagian dari tugas sebagai khalifatu fil ard. Yang ketiga adalah bagian dari amanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjaga lingkungan, mengelola sampah dengan baik adalah bagian dari amanah yang harus kita kerjakan. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi jangan ngerepotin orang lain dong, kan gitu. Maka ayo kita kelola sampah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini bagian dari bagaimana kemudian kita menjaga keseimbangan. Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf 56-58 itu, Allah telah memperbaiki situasi bumi, kerusakan bumi ini setelah dirusak oleh manusia. Jadi Allah terus memperbaiki untuk apa? Supaya seimbang. Termasuk Allah turunkan air hujan, itu bagian dari untuk keseimbangan. Maka mari kita jaga. Kemudian bagian dari mencari rizki Allah yang halal dan menghindarkan dari yang haram. Lah, oleh sebab itulah sahabatku semua yang dirahmati Allah, menjaga lingkungan, mengelola sampah, baik sampah kita yang anorganik maupun yang organik, adalah bagian dari ada tugas manusia sebagai hifdzuddin, yang menjaga dan melestarikan agama, kemudian menjadi hifdzun nafs, menjaga jiwa, karena kalau sampai terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan, sampah dan sebagainya, mengakibatkan kerusakan, bencana dan menghilangkan jiwa. Maka juga bagian menjadi hifdzul akal, menjaga akal pikiran supaya tetap sehat. Maka bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, banyak sekali ayat Quran mengingatkan bagi orang yang berakal dan berpikir, maka dia akan terus menjaga lingkungan ini sebaik-baiknya untuk keturunan anak keturunan kita nanti. Juga menjadi bagian dari tugas hifdzul mal, menjaga harta. Jangan sampai karena bencana harta semuanya hilang.
Maka mari kita jaga lingkungannya supaya ada balance, keseimbangan. Kemudian bagian dari hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan itu sendiri. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya. Maka mari kita ubah mindset kita. Jika kamu ingin mengubah satu lingkungan, ubah dulu cara pandang kamu terhadap lingkungan itu sendiri. Dan kemudian mari kita kelola sampah kita. Sekali pakai, kumpulkan, pilah, bersih, kering, kemudian jual, uangnya bisa masuk kotak infak masjid. Jadi sedekah. Syukur-syukur bisa berjamaah, ajak orang sebanyak-banyaknya. Kemudian kolektif membangun komunitas, pengelola sedekah sampah. Insya Allah manfaat. Di tempat kami bisa untuk santunan pendidikan anak yatim piatu, santunan janda fakir miskin, santunan kesehatan 500.000 sekali opnam, bahkan bisa dari mengumpulkan sampah, membeli air bersih untuk saudara kita di Gunung Kidul yang kekeringan sampai 19 truk air bersih. Itu semua bisa dari sampah. Maka jadikan sampah sebagai media filantropi baru bagi kita dan ubah sampah menjadi berkah. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahmu adalah jalan masuk surgamu. Jangan engkau jadikan sampah menjadi jalan masuk nerakamu karena dosa-dosa lingkungan kita. Jangan sampai amal ibadah kita di bulan Ramadan, sholat kita, tarawih kita, zikir kita, puasa kita tergerus habis gara-gara kita nyampah, yang itu semua bagian dari perbuatan tabdzir dan israf. Maka Ramadan harus berlaku hemat, jangan boros, jangan malah berlaku boros. Banyak orang yang Ramadan tidak mendapatkan apa-apa karena malah tabdzir, mubadzir dan boros. Dan itu kata Allah adalah perbuatan setan. Mari kita hindarkan diri kita selamatkan diri kita dan bumi kita dari segala macam bentuk kerusakan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.